Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. KPU Pematang Siantar musnahkan 1.882 kertas surat suara. Tanggul penahan banjir di Kabupaten Asahan jebol. Pemkab Batubara berlakukan tanggap darurat bencana banjir. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sesuai dengan surat KPU nomor 421 terkait tata kelola logistik. KPU Kota Pematang Siantar memusnahkan 1.882 surat suara. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar yang disaksikan oleh Bawaslu dan Polres Pematang Siantar. Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar memusnahkan 1.882 surat suara. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Sekretariat KPU Kota Pematang Siantar dengan cara dibakar, yang disaksikan oleh Bawaslu dan Polres Pematang Siantar. 1.882 kertas surat suara yang dimusnahkan terdiri dari 330 dalam kondisi rusak dan 1.552 dalam kondisi bagus namun berlebih dari jumlah yang diminta. Ketua KPU Kota Pematang Siantar Daniel Sibarani dalam hal ini mengatakan, sebagai wujud transparansi KPU untuk mengelola tata logistik supaya seluruh masyarakat paham bahwa surat suara yang berlebih dimusnahkan agar tidak digunakan untuk hal-hal lain yang tidak sesuai aturan. Baik, hari ini sesuai dengan surat KPU nomor 421 terkait tata kelola logistik, yang mana salah satu jenis logistik dalam alat kelengkapan TPS adalah surat suara. Katakan bahwa surat suara yang rusak atau lebih harus kita musnahkan 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Tadi untuk KPU Kota Pematang Siantar kita sudah memusnahkan surat suara sisa dan rusak. Total keseluruhan surat suara yang sisa dan rusak itu sebanyak 1.882 lembar surat suara yang terdiri atas 330 surat suara rusak dan 1.552 surat suara yang lebih. Nah, ini kita musnahkan untuk supaya tidak bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain dan meyakinkan seluruh masyarakat, terlebih warga Pematang Siantar, bahwa KPU dalam pengelolaan logistik bersifat sangat transparan, sehingga proses pemungutan suara ini dipercaya oleh masyarakat Kota Pematang Siantar. Diharapkan pada Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 bisa berjalan dengan lancar dan damai, sehingga menghasilkan pemimpin yang diharapkan masyarakat Kota Pematang Siantar. Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan hak suaranya dengan baik dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pentan News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, 5 unit rumah warga di Jalan Besar Kecamatan Namorambe, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa sore ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran berawal dari percikan api dari salah satu rumah warga yang membuka usaha bengkel tempel ban, yang kemudian menyambar pompa bahan bakar eceran. Dengan cepat api langsung menyambar seluruh bangunan, hingga ke bangunan lainnya yang ada di sebelahnya. Warga yang berada di lokasi kejadian berusaha memadamkan kobaran api yang terus membesar dan mengeluarkan asap hitam. Untuk memutuskan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya, warga terpaksa membongkar satu bangunan rumah warga. Pemilik rumah sempat menyelamatkan barang berharga dan perabotan dari kobaran api. Mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dan Deli Serdang dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Tidak butuh waktu lama,
api yang sempat mengganas berhasil dipadamkan. Kepala dusun setempat, Mulyadi Sagala, mengatakan ada 5 rumah warga yang terbakar dalam peristiwa tersebut. Kejadian itu tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian yang dialami para korban mencapai ratusan juta rupiah. Dengan kabar yang diduga itu dia penyebabnya dari menampal, bapak itu lagi menampalkan, lalu menyambar ke Pertamini. Nah, diduga ya. Ada korban jiwa, Pak? Korban jiwa belum ada. Rumah yang terbakar berapa unit, Pak? Hampir 5. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi menyebut vaksin bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia. Dirinya pun mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut diungkapkan Menko PMK dalam kunjungannya ke Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut, Muhadjir mengungkapkan dalam waktu dekat pemerintah dipastikan akan melakukan vaksinasi untuk menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia, dan beberapa kandidat vaksin yang akan digunakan di Indonesia pun kini terus dipantau oleh pemerintah. Namun Muhadjir juga menyebut, sekalipun nantinya vaksin telah ada, bukan berarti perang melawan COVID-19 akan berakhir, sebab virus ini diyakini akan tetap ada, meski dengan dampak atau efek yang tidak lagi mematikan seperti virus-virus lain. Dirinya menegaskan, vaksin bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia. Justru langkah yang paling efektif adalah kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Menko PMK juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan 3M, yakni rutin mencuci tangan dengan sabun, selalu menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ya itulah, ini jadi harus ada kesadaran masyarakat bahwa COVID ini belum usai. Sekalipun nanti sudah ada vaksin pun, itu bukan berarti perang melawan COVID ini akan berakhir. Karena COVID ini termasuk jenis virus yang kemungkinan besar tidak akan betul-betul bisa dibasmi. Hanya mungkin perilakunya yang akan berubah seperti virus sejenis, yaitu virus corona sebelumnya, yaitu semakin lama semakin tidak mematikan, tetapi akan tetap menjadi wabah nanti, akan menjadi penyakit yang permanen. Karena itu jangan berpikir bahwa suatu saat nanti kita sudah bebas COVID, apalagi kemudian berharap vaksin segera datang terus sekarang bisa seenaknya, itu suatu kesalahan besar. Jadi vaksin bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah COVID. Justru yang paling efektif adalah tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan, terutama yang tertutup dalam waktu yang sangat lama. Karena itu peluangnya untuk muncul namanya viral load, jadi kepadatan partikel virus itu menjadi tinggi. Kepadatan partikel virus itu akan menentukan apakah seseorang mudah tertular atau tidak di tempat itu. Itu yang harus diperhatikan betul. Tidak lupa Muhadjir juga menyebut, disiplin penerapan protokol kesehatan juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atau kontribusi masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19. Karena selain menyelamatkan diri sendiri, disiplin menerapkan protokol kesehatan juga membantu menyelamatkan orang lain dari potensi penularan virus berbahaya tersebut. Daniel Bekwali melaporkan untuk Evarina TV. Tanggul penahan banjir di Kabupaten Asahan jebol, beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Derasnya air Sungai Asahan mengakibatkan tanggul Sungai Asahan yang berada di Desa C2 Hulu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara jebol. Derasnya air yang menggerus tanggul tanah tersebut membuat tembok tidak mampu bertahan. Beginilah detik-detik jebolnya tanggul Sungai Asahan yang berada di Kecamatan Simpang 4 Asahan pasca diterjang air. Jebolnya tembok tersebut dikarenakan tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa hari terakhir sehingga membuat debit air Sungai Asahan naik. Jebolnya tembok tersebut diperkirakan akan mengakibatkan luapan air di hilir sungai sehingga akan menyebabkan ancaman banjir di beberapa desa yang berada di wilayah hilir Sungai C2 tersebut. Kuat. Dia meresap dari bawah. Dua, banjirnya pun nggak ada reda kan? Kedua, banjirnya terlalu besar lah, lantaran dam kan ditutup separuh-separuh. Untuk gini Pak, kira-kira dampaknya ada banjir ke permukiman atau kemana Pak? Ada lah, udah jelas Pak. Jelas karam di bawah habis nih Pak. Karam ini. Iya. Jelas karam. Sampai Tanjung Bali. Karam. Sampai Kota Media ini. Lantaran pembuangannya di sana 3 dijadikan 1. Nah, sungai sini 3 bikin dam, sana pintunya 1. Jadi nggak ketampung. Jadi kekurangan lah pembuangnya. Sementara itu BPBD dan kecamatan berencana secepatnya melakukan perbaikan. Hal ini dilakukan untuk mencegah meluapnya air di hilir sungai. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, akibat hujan deras, sebuah rumah di Desa Sumber Harapan Asahan, Sumatera Utara rusak berat akibat dihantam tanah longsor setinggi 5 meter. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Inilah video saat rumah dari Umi Kalsum yang merupakan warga Dusun 1A, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Tinggi Raja Asahan, Sumatera Utara, hancur dihantam tanah yang longsor di samping rumahnya. Tanah longsor setinggi 5 meter tersebut terjadi saat hujan deras serta angin kencang pada Minggu kemarin. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian ini, namun dinding rumah korban tersebut mengalami kerusakan berat. Pasca peristiwa longsor tersebut, terlihat warga sekitar langsung membersihkan material tanah yang menimbun rumah mereka. Longsornya kenapa nih Pak? Kena hujan Bang, semalam hujan deras terlalu setengah hari. Kira-kira apa aja yang rusak dari bangunan rumahnya? Kalau bangunan ya kita bisa lihat sendiri Pak, batu ya, TV, lemari, ya, tempat tidur, ya, Pak. Saat kejadian ada yang terluka Bang atau apa Bang? Kalau yang terluka nggak ada Bang, karena saat kejadian anak-anak remaja yang biasa kumpul di sini sedang ada takjiah. Kumpul di sana, jadi cuma ibu itu sendiri, ibu itu sedang duduk di dapur, dengar suara menggema dan pipi jatuh, terus keluar. Lihat ini kejadian seperti ini. Untuk mengantisipasi longsor susulan, warga sekitar pun terpaksa diungsikan sementara waktu dikarenakan masih terdapat retakan pada tebing tanah. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Wilayah 1 Medan mengimbau masyarakat untuk waspada banjir dan longsor. Hal ini dikarenakan prediksi hujan disertai angin masih akan terjadi hingga 3 hari ke depan di wilayah Sumatera Utara. Hujan disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Sumatera Utara beberapa waktu terakhir terjadi akibat adanya gangguan cuaca yang disebabkan pertumbuhan angin di bagian timur Sumatera Utara dan Aceh. Oleh karenanya, BMKG Wilayah 1 Medan mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di bantaran sungai agar tetap mewaspadai banjir yang masih akan terjadi akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Selain itu, untuk di wilayah perbukitan seperti Kabupaten Karo dan Dairi, intensitas hujan juga terpantau masih cukup tinggi, sehingga potensi untuk terjadinya longsor juga patut diwaspadai oleh masyarakat. Sementara itu, dari pantauan menara prediksi cuaca yang dilakukan petugas BMKG Wilayah 1 Medan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih akan terus berlangsung hingga awal Januari mendatang. Untuk daerah Medan khususnya masih berpeluang hujan pada siang, sore, dan malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan adanya gangguan cuaca berupa tekanan rendah di wilayah barat Aceh menuju ke barat perairan barat Sumatera, sehingga perlu diwaspadai untuk hari ini wilayah pesisir dan lereng barat serta pegunungan
berpotensi terjadinya hujan ringan hingga lebat untuk wilayah tersebut, dan waspada untuk terjadinya banjir dan longsor. Terus himbauan untuk masyarakat itu masyarakat yang berada di bantaran sungai waspada terjadinya luapan air sungai dan hujan masih berpotensi terjadi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Curah hujan tinggi mengakibatkan sejumlah sungai di Batubara, Sumatera Utara meluap dan mengancam permukiman warga. Saat ini pemerintah Kabupaten Batubara telah memberlakukan tanggap darurat bencana banjir. Sejumlah sungai yang meluap diantaranya Sungai Dalu-Dalu, Sungai Tanjung, Sungai Suka, dan Sungai Bahapal. Di sungai tersebut debit air naik rata-rata 2 meter dari batas normal. Bahkan di Sungai Dalu-Dalu, di Kecamatan Air Putih, permukaan air sungai telah menyentuh lantai jembatan di Jalan Lintas Sumatera. Bupati Batubara Zahir yang meninjau langsung kondisi Sungai Dalu-Dalu mengatakan, terhitung sejak tanggal 8 Desember 2020, pemerintah Kabupaten Batubara telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Menurut Zahir, sejak beberapa hari terakhir, permukiman warga yang tersebar di sejumlah kecamatan di Batubara telah terendam banjir. Banjir tersebut disebabkan meluapnya sejumlah sungai karena curah hujan tinggi di hulu sungai yang berada di Simalungun dan Pematang Siantar. Untuk mengantisipasi banjir yang merendam permukiman warga lainnya, pemerintah Kabupaten Batubara melalui camat dan kepala desa bergotong royong dengan warga untuk meninggikan tanggul-tanggul sungai dengan menggunakan karung berisi tanah. Untuk siaga bencana banjir apa sudah ada untuk Batubara, Pak? Kita sudah tetapkan hari ini, ya, darurat banjir, darurat bencana. Untuk berapa siaga hari bencana? Untuk berapa hari ke depan, Pak Bupati? Biasanya itu 7 hari dulu. 7 hari pertama, Pak. 7 hari, ketika 7 hari kita perpanjang lagi. Itu kenapa, Pak? Apa banyak wilayah yang tergenang banjir saat ini, Pak? Oh, hampir semua. Tadi saya lihat di daerah Rawadole juga itu air sudah naik, meluap. Kemudian di desa Tempel ya, Gudang Deras, Sebale juga udah banjir. Ini Dalu-Dalu, pasti di Sungai Bale dan Sungai Sesuka juga sudah naik karena ini aliran buangan dari Siantar Simalungun. Jadi untuk upaya preventif untuk sementara ini apa? Ya kita yang bocor kita tambal pakai goni itu dulu. Apalagi mau diiniin gitu loh kan? Ini sungai provinsi atau nasional, Pak? Ya provinsi ini. SDA provinsi. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro mendorong pemerintah dan Satgas COVID-19 untuk menggunakan alat kesehatan dan bahan baku obat buatan anak bangsa. Hal ini dikarenakan alat kesehatan yang digunakan selama pandemi COVID-19 94% berasal dari impor. Hal itu diungkapkannya dalam kesempatan Bakti Inovasi Indonesia untuk penanganan COVID-19 di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro memberikan sejumlah alat kesehatan dan obat-obatan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Selasa 8 Desember. Alat kesehatan dan obat-obatan tersebut merupakan hasil karya anak bangsa yang diberikan pada kesempatan Bakti Inovasi Indonesia untuk penanganan COVID-19 bersama Kemenristek. Menristek mengungkapkan bahwa alat kesehatan yang digunakan di Indonesia selama pandemi COVID-19, 94% didatangkan dari luar negeri. Oleh karenanya, ia mendorong pemerintah dan Satgas COVID-19 untuk menggunakan alat kesehatan buatan anak bangsa. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui adanya keterbatasan langkah
baik pembelian maupun penggunaan alat kesehatan yang sebagian besar didatangkan dari luar negeri. Dari AUMR, selanjutnya akan kita saksikan. Hari ini adalah hari istimewa, hari yang ditunggu-tunggu, karena pada dasarnya kita ini tidak bisa terlalu banyak mengandalkan resources kepada pihak-pihak yang tidak kita kontrol, Pak. Akibatnya kita disetir dari sisi penggunaan, dari sisi pembelian oleh alat-alat yang cenderung impor, kira-kira begitu. Tapi mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, dari kerja keras para inovasi yang tadi saya katakan melakukannya dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran akan pentingnya menangani masalah, mudah-mudahan inovasi Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menristek menuturkan ketergantungan pada produk impor akan mengurangi gairah pada peneliti lokal, sehingga hasil inovasi tidak digunakan secara maksimal. Pihak Kemenristek pun berjanji akan menggunakan hasil inovasi peneliti lokal serta mengawal produk yang dihasilkan agar dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.